Kurang lebih 7 tahun lagi, artinya gue udah kepala 4 nih. 7 tahun lagi sekarang gue 35, 36, 41 ya. Oh, ya 41 lah. Kok 3 itu lu, Mbak. Gue udah Empat megang, satu. gue udah megang Nah, botol. kalau Mas Gue udah megang botol nih. Kalau Mas Aryo Segan tuh jadi. sekarang 45. Berapa 45 sih? 49. 49. 49, berarti 4 tahun lagi udah 53. Hampir se-Coach Jasin ya, berarti 4 tahun lagi. Semoga masih diberikan kesehatan semuanya. Masih di DPI. Masih di DPI. Masih bahas Piala Dunia. Amin. Bukan itu yang kita mau ngomongin ya, tapi 4 tahun lagi artinya akan ada Piala Dunia 2030 ya. 7 tahun lagi, dan ini akan pertama kalinya dibuat 3 benua 6 negara. Pertama kali dalam sejarah. Tapi apa nggak gila nih secara untuk 6 negara, terutama buat para jurnalisnya juga, buat fansnya 3 benua 6 negara. Ada apa aja sih negara ini nih? Ada Argentina, Paraguay, Uruguay, Spanyol, Portugal, Maroko. Maroko. Tuan rumah 3 laga pembuka dan tuan rumah utamanya. Tapi yang 3 di atas cuman laga pembuka laga pembuka aja. Laga doang ya? pertama mereka doang. Oke. Ini apa konsep apa yang selain cuan ya? Apa yang diharapkan dari FIFA? Nah itu doang. Ya itu doang ya. Apa yang ingin dicari Enggak, dengan ini? cuan, dan sebenarnya mungkin ya ada akal-akalannya dikit nih, karena dibilang kan sentimennya adalah Argentina sama Uruguay itu main final Piala Dunia pertama ya. Ya. Sementara Paraguay adalah markas CONMEBOL, makanya dimainin di situ, tapi cuma laga pembuka. Sementara turnamen propernya 48 tim akan ada di Maroko, Spanyol, Portugal. Dengan ini FIFA itu membuka jalan untuk turnamen berikutnya yang akan, karena dua konfederasi kan nggak boleh jadi host untuk 2 Piala Dunia beruntun ya. Jadi Oceania. iya, Asia dan Oceania jadinya. Jadi Indonesia dong. iya, Indonesia Nggak bisa, mungkin. tapi Nggak Arab mungkin. Maaf, Saudi, maaf. Dulu kan Fiji. sempat ada tuh di Sudirman, Indonesia tuan rumah Piala Dunia 2022. Iya, Piala Dunia hijau kan, Iya. Green World Cup gue ingat. Tapi promosinya pakai materi plastik, gitu gue ingat banget dulu. Iya. Jadi ini Hijaunya pohon. hijaunya Salah pohon. banget. Ini adalah jalan bagi FIFA untuk membuka jalan Piala Dunia 2034 dari Konfederasi Asia dan Oseania. Ya itulah kalau anggapan orang-orang yang skeptis sama FIFA dilakuin ya, bahwa sentimen 100 tahun tuh nggak seharusnya dilakukan seperti ini. Ini malah ngerepotin banyak pihak, ngerepotin para pemainnya juga, karena Juni itu di Argentina katanya suhunya 8 sampai 15 derajat. Sementara di Maroko itu 35 maksimum. Portugal, Spanyol, Maroko itu kan Udah lagi lama ya. hot-hotnya, lagi panasnya, Gila ya. musim panas. Udaranya Perbedaan beda-beda. aklimatisasinya jadi terlalu jauh. Jadi ya kita akan menghadapi tantangan logistik yang jauh lebih berat mungkin daripada Amerika, Kanada, Meksiko. Tapi itu juga Itu udah juga berat gila juga. banget sih Amerika, Itu Kanada lebih itu kan gila sih, lebih lebar luas banget. lagi cakupan. Iya. Itu ada pemain, jangan heran kalau di dua ngeliat ada pemain yang kepalanya tiba-tiba ada koreng-koreng gitu. Karena kan biasanya beda iklim, beda udara. Kering-kering, Itu kan pecah-pecah. beda Pecah-pecah. kering-kering, ininya ada yang Iya. kayak ketombean gitu karena kulitnya ganti kulit gitu ya. Tapi nggak, kita ngomongin secara konsep Mas. Ini kan berarti dengan jumlah negaranya juga udah naik kan. 48. Ya, 48 ini gimana pembagian grupnya terus ke knockout stage-nya? Ya, semuanya sih akan main di Portugal, Spanyol dan Maroko. Oke. Tapi kan itu kan di semenanjung Iberia kan. Maksudnya Portugal sama Spanyol kan satu kesatuan. Di bawahnya memang Maroko. Jadi memang dekat. Itu kan distance-nya nggak jauh. Jadi wajar kalau walaupun benuanya beda, satu Afrika, satu Eropa, Ya, tapi jaraknya jaraknya dekat. dekat. Nah, yang bikin aneh kan emang 3 negara ini. Iya. Maksudnya ya Uruguay kalau lo untuk nostalgia, ya kenapa nggak kasih aja buat mereka, Iya. bikin aja di Argentina, Uruguay, Paraguay Piala Ya, Dunia ini sekalian gitu. gitu kan. Ngapain itunya di Eropa gitu. Nah, kenapa mereka akhirnya mau untuk melakukan itu? Ya karena mungkin mereka ngerasa kali ini kita nggak bisa bersaing dengan Eropa. fasilitas yang ada di Eropa. Jadi ya udahlah, as well take it aja lah, ada tawaran seperti ini untuk main di awal, walaupun ya tadi Paraguay-nya ngapain gitu. Kalau Uruguay-nya kan Orang udah jelas. Uruguay ya, gua nggak ngerti 1930 kan memang di Uruguay. Itu memang adalah faktor seperti itu. Ya kalau kita bicara Ya, dan timnya juga pernah berprestasi gitu iya, kan di Piala Copa Dunia. Amerika bisa ada 2 kali berturut-turut kan pada waktu itu kan, Iya, 2015 dan 2016, karena ada Paraguay. sentimen juga. Euro kemarin dibuat Centenario. rame-rame kan juga karena ada sentimen juga berapa puluh tahun gitu ya. Jadi gua rasa yang bikin aneh tuh yang kayak gitunya. Cuman kalau kita bicara Piala Dunia di Spanyol, Maroko sama Portugalnya, gua rasa sih ya fine-fine aja. Walaupun agak aneh di pertandingan awal doang. Kenapa lo harus pindah ke sana untuk nanti memainkan semuanya di situ. Tapi yang gua lucu sih banyak media
terutama Eropa ya skeptis banget lah dengan ini. Mereka bilang apakah nanti fans akan datang bla 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 bla. Lu nggak tahu Piala Dunia. Wah, kenapa nggak lo bikin di Amerika Selatan aja kalau memang lo menawarkan warga Amerika Selatan untuk nonton. Padahal mau di Piala Dunia di mana aja, Amerika Selatan datang semua itu. Kolombia ada terus di mana-mana. Kan fans paling gila Amerika Selatan kemarin. Iya, kan? Argentina Di fansnya Qatar dari kemarin mana-mana. Argentina sama apa ya? Kolombia. Pokoknya dua Amerika Latin lah Kolombia negara. selalu. Chile gila sih. juga ramai terus ada. Jadi kalau orang bilang nanti fansnya nggak bisa bayar. Datang mereka. Qatar seberapa tinggi harga tiketnya? Iya, tetap Penuh datang. semua datang. Sold Maksudnya out tuh tiketnya. kalau orang bilang ini akan memperberat fans bla 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 bla. Fans yang zaman dulu Piala Dunia 86 82 ya mungkin beda. Ya. Pakai karavan jalan bikin tenda sebulan mereka di situ gitu kan. Hippie. Ya, Iya, kayak hippie gitu tapi ya. kan sekarang udah beda. Yang nonton bola tuh emang orang-orang berduit semua gitu kan. Harga tiket 80 juta, ada yang beli kok yang kayak gitu. Maksudnya udah dunianya memang udah berbeda. Jadi untuk bermain di 3 negara itu udah menjadi kewajaran sekarang. Kalau untuk finalnya di mana nih? Udah ada ini belum? Final. Belum. ada Ada yang belum bilang ada. di Marrakesh, ada yang bilang di Madrid ya. Madrid kan punya stadion baru tuh 83.000 capacity. Jadi ada kemungkinan di situ, tapi kayaknya belum dipastiin secara resmi sih at least. Portugal juga GR tuh katanya. Ya. Portugal juga GR juga, Juga katanya. pingin. Juga pengen dapat. Iya. Kalau lu sebagai jurnalis Fir, ini menguntungkan biar lu dapat DLK, dapat per diem lebih banyak, atau justru lu ngecovernya juga lebih lama, lebih capek, atau ujungnya shift-shiftan? Kagak lah, nih? enggak, tadi lihat tiket Marrakesh Madrid itu kayak cuma 300.000 gitu naik Ryanair. Jadi ternyata emang banyak, karena Marrakesh Madrid kan ya, dekat. banyak orang Maroko Iya. dan yang keturunan Spanyol ya kan. Jadi banyak diaspora kedua negara yang saling bertukar tempat tinggal itu. Flightnya cuma 3 jam dan ini ya jauh distance-nya jauh lebih bisa Ke dilahap. Madrid kan, ke Iya. Sevilla lebih dekat lagi. Iya, Sevilla lebih dekat lagi dan ini jauh lebih tolerable ketimbang di Rusia. Waktu dulu temen gua ada yang naik perjalanan naik Jauh mobil banget ya. 24 jam Jauh-jauh ya, jalan dari daratnya Moskow katanya. ke Samara dan ke Saint Petersburg juga jauh lagi. Tapi tetap benar ketemu juga orang Argentina juga. Ada juga. Yang pertama ada di Moskow, ketika itu gua ketemu orang Peru, orang Kolombia, orang Amerika Latin, Gila orang ya. Amerika Gila, Latin Latin gila sih gila semua. ya. Mereka pasti mendukung Die hard fans negara luar biasa. Orang Meksiko terutama mereka luar biasa. Jadi pasti kalau emang liputan pasti in or around situ deh. Apalagi Maroko kita tuh bebas visa kalau nggak salah 30 hari. Jadi kalau emang ada yang mau nonton bisa ke situ lumayan nggak perlu ambil di bayar Maroko visa aja dan gitu. lain. Ambil di Maroko Maroko aja. aja pertandingan Tapi ya. menurut gue kalau ngomongin soal skeptis ya gue termasuk yang skeptis karena terlalu banyak keputusan-keputusan yang diambil level FIFA sekarang itu banyak keputusan yang bikin kita mikir gitu, bikin kita mikir. Kayak contohnya pas Qatar pun juga banyak mengundang tanda tanya kan kenapa di Qatar. Habis itu ya fine lah 2026 di Amerika. 2030 ini bikin gue makin mind blowing lagi. 6 negara buat apa juga urgensinya walaupun ya mungkin sentimen 100 tahun bisa dimengerti tapi nggak kayak begini juga lah. Ini juga kan merugikan juga bagi para pemain. Ini ya mungkin secara pemikiran para pemikiran si yang buat kebijakan, makin banyak game, makin banyak cuan, makin banyak hiburan juga buat masyarakat. Ya mungkin orientasinya emang duit. Tapi gue rasa udah terlalu banyak keputusan-keputusan yang levelnya di FIFA maupun di UEFA sekarang itu berlawanan sama keinginan para pemain. Mulai dari jumlah pertandingan, habis itu jumlah dan sebagainya, jumlah hari juga pasti FIFA akan kan bertambah tadi juga. bikin Piala Dunia 2 tahun sekali. Iya, itu Iya, juga sempat tujuannya mikir gitu. itu. Gila tuh 2 tahun sekali mah. Itu kan orientasinya pasti soal marketing, soal keuangan. Makin banyak game, makin banyak cuan, nggak perlu nunggu lama juga. Jadi gue rasa ke arah sana. Bahkan sekarang ya itu yang gue bilang, terlalu banyak keputusan-keputusan yang levelnya bola ini yang berlawanan sama keinginan para pemain. Kayak sepertinya tadi Mas Firzi udah sempat bilang soal pedoman pemain itu selayaknya. Pedoman. Pemain-pemain tuh Apa itu? pedoman. Inlander. Pedoman. Pemain-pemain tuh idealnya main tiap tahun tuh berapa kali sih? Pedoman. Gue makanya denger pedoman apa sih, kenapa pedoman ya? Itu saran dari Vipro itu. Iya, Tapi Vipro kalau sampai 55 adanya pertandingan. kebijakan kali ini, gue rasa makin over ya karena makin banyak peserta juga ya makin overplay juga dan akibatnya bagi para pemain ini bisa jadi karirnya nggak bakal panjang-panjang lah kalau mainnya tiap tahun game kayak begini terus bisa jadi. Kira-kira 2030 Messi udah pensiun belum ya Piala Dunia? Menurut Wow. kalian masih ada nggak Messi 2030? Gua rasa sih nggak ada ya. Masih bisa? 26 aja kayaknya masih ini. Seumur gua berarti ya Messi ya, 40 tahun ya, 7 tahun, 41 bener kalau Menurut gua sih 2000. Kalau kalau 2026 ya mungkin karena di Amerika Masuk ya mungkin lagi. ada kaitannya lah. Ada di dalam tim tapi nggak main terus bisa Walaupun dia jadi. sebenarnya udah juara ya, udah nggak perlu lagi ya, udah dapet. 2030 Casemiro Junior Ronaldo Junior. Oh iya, 20 tahun. kan isunya bisa jadi manajer juga Ronaldonya. Ronaldo Iya, Juniornya jadi pakai anaknya pemainnya jadi kan. pemain, main-main lo. Tiago nya Messi main dan Thiago anaknya juga rival loh. Tapi kalau kita ngomongin Messi ini kan menarik
menarik karena isunya dia terakhir kan lagi cedera, bahkan gue siaran sama Mas Haryo ya di TV sana Yes, kan. yes, yes. Messi juga nggak main, tapi katanya demi Argentina dia siap main walaupun mungkin dalam kondisi nggak bugar. Lo kalau melihat ini akhirnya prioritasnya Inter Miami nggak dianggap sebesar itu dong berarti kalau ketika berhadapan dengan timnas yang bahkan dia ada juara sama timnas ya kan? Iya, tapi kan gue bilang maksudnya udah nggak mungkin buat Inter Miami itu ngejar playoff. Oh iya. Maksudnya itu doesn't make sense kalau mereka maksain. Karena kan distance travelnya untuk mereka ya untuk tampil di sana tuh juga berat. Tapi kan yang bayar Messi Inter Miami mas, bukan Iya. Argentina. Oh, iya, Kalau dia kan cedera lagi gimana? Apple Kan TV nggak mungkin. sama Oh iya, Apple Adidas, TV, iya. ya terus Adidas, sama. iya, masih tetap. bukan Cuman kalau pemain. mereka ngotot untuk maksain dia main terus kan tadi cedera mungkin. Terus kalau ujung-ujungnya mereka nggak lolos juga potensi itu kan ada. Iya, iya. Karena jaraknya tuh udah cukup jauh dan mereka berharap tim-tim lain kepleset in order untuk mereka bisa lolos playoff. Jadi di awal tuh emang target yang paling realistis memang piala yang mereka menang Ya. Champions itu sama yang kemarin US Open Cup US Open harusnya Open tuh ya. harusnya itu kan cuman Tapi nggak ketika dia dipaksain main di pertandingan akhirnya nggak Tahun fit depan aja lah. dan malah cedera. Gue ngeliatnya sih lebih ke musim depan. Ya ini meantime kalau dia nggak lolos playoff kan ada isu lagi. Mungkin nggak dia kayak waktu Ibra, Kayak Eropa. Beckham akhirnya balik ke Barcelona, Fir, menurut lo? Buat loan. Barcelonanya bisa nggak bayar Barcelona dia? Ya kan Mungkin bisa. nggak Barcelona. Ya Joe Felix cuma dibayar berapa? 7.000 apa berapa kecil banget kan gaji yang dibayar Barcelona kan? Ya sebenarnya kalau Messi cuma mau menjaga kebugaran nostalgia kan sebenarnya mungkin aja kan? Enggak lah ya masa Enggak mungkin ke PSG deh kayaknya malah. Ya, balik Oh, lagi. PSG lah. Nggak mungkin. lebih nggak mungkin. Newcastle gue nggak salah. Newcastle, enggak. Mungkin Enggak nggak lah, kan? enggak lah. Chance itu ada nggak? Atau sekarang nggak mungkin karena dengan sekarang dia sering cedera juga, Inter Miami juga nggak mungkin ngizinin. Iya kan pasti MLS juga belajar dari kasusnya Beckham ya. Iya. Beckham yang tanda tangan 5 tahun bersama LA Galaxy dibilang sebagai bintangnya Major League Soccer tapi ternyata di Galaxy cederanya karena main buat Milan. Habis itu Piala Dunia juga nggak main karena cedera buat Milan dan mereka yang udah beli waktu itu mereka yang udah beli season tickets buat LA Galaxy kecewa ketika melihat kok Beckham main cuman kayak liburan doang Iya, di iya, sini. Jadi kalau emang Messi pingin juga ninggalin legasinya, kayaknya dia udah dari lama ya dengan Udah kota nyusun Miami ini itu. udah lama. Udah nyusun rencana itu udah lama. Dia udah beli rumahnya di Miami juga udah lama. Iya. Dia komunitas Hispaniknya juga di sana gede. Dia pasti pingin bikin legacy juga kayaknya di sana. Ya lagi-lagi Amerika Latin ya pasti rame di situ walaupun tetap di Amerika. Tapi kita nggak usah ngomongin timnas Argentina karena kita dalam waktu dekat ada timnas Indonesia yang akan menjalani laga menghadapi Brunei Darussalam yang biasa menjadi banjir gol ya buat kita. Tapi nggak tahu lah. Nggak boleh meremehkan. Karena nih Kamboja juga dulu gitu. skuad terbaik ya bener juga ya. Skuad terbaiknya hampir semua diturunkan walaupun ada sedikit nyinyiran ada main ini nggak dipanggil segala macam dan kabar terakhir Jordi Amat cedera digantikan sama Farudin ya. Gimana Fir atau Mas Aryo lo melihat komposisi yang dipanggil sekarang udah komposisi terbaik karena masih ada yang nyinyir juga kayak misalkan siapa Siapa si sih Lili Pali Egy. doang kan? Hah? Lili Pali doang lah. Ya sama Egy gitu kan. Kalau Egy sih menurut gua Ivar Jenner juga nggak dipanggil kan ya? Iya enggak. Masih Cedera cedera. Iya, dia cedera deh. main Cedera kan? ya menurut gua kalau kepantasan ya mungkin yang masuk bracket itu Lili Pali doang sih. Enggak. Di pertandingan yang lupa gua lawan siapa ya? Oh yang dibikin Yang assist Lili ya. Pali Iya, masuk ya. Burundi, maksudnya dia bisa mengubah permainan gitu. Ketika stuck, Lawan sambal itu ya. Lili Pali bisa mengubah permainan. Jadi wajar ketika dia tuh nggak dipanggil orang banyak yang. Karena performanya juga sekarang Iya, lagi dan bagus-bagus sekarang ya kan? performanya lagi bagus dan kemarin Tapi waktu ya. dipanggil dia karena kan based on performa dia juga. Jadi Jadi kebutuhan pelatih memang Ya. beda sama kebutuhan netizen iya, ya. iya. teman ya. Kalau yang lainnya sih gua rasa ini udah pilihan terbaik. Iya. Kecuali Dia lawan. Jordi Amat yang memang cedera, penggantinya Fahrudin, Hoki Caraka dipanggil lagi, ya emang dia kan selalu bisa ngejawab juga. In part of berapa kali bermain pasti dibikin gol gitu kalau si Hoki Caraka. Kalau dari gue sih ya Lili Pali lebih ke arah preferensi pelatih ya kalau soal pemilihan dia. Tapi kalau soal si Jordi Amat digantikan oleh Farudin, gue ngerasa juga cukup fine aja karena Farudin sendiri kan bukan pemain baru yang dipanggil sama Senior. Sinteyong. Farudin tuh sering Sebelumnya- dipanggil. Gua Gua nggak pernah main malah, aja. malah jadi kapten. Capsnya paling banyak nih Gue sekarang. malah kalau Twin Tower dibanding Elkan Bagot, gue lebih milih Fahrudin sama Ridho. Iya, karena kan di musim Sekalian di gitu. AFF dan segala macam dia yang jadi reguler Mumpung main. lawan Iya, Brunei ya, benar, mumpung lawan Brunei. Bukan anak baru yang dipanggil Sinteyong, ini udah dari nama lama, bahkan udah banyak kerjasama di beberapa turnamen sama Sinteyong dan juga jadi sebagai leader pun juga bagus banget di lini belakang, mainnya tenang segala macam. Ya untuk seorang ball playing defender dia tetap bisa diandalkan lah. Selain posturnya juga tinggi, duel udara juga tinggi. Walaupun ketika ada Jordi Amat, emang Jordi Amat tuh bisa saling melengkapi di lini belakang. Dia juga menularkan performa dia Soalnya
bisa passing progresif Iya, juga kalau Jordi kayak yang Amat kan, lainnya. bantu serangan juga Tapi soalnya. dengan hadirnya Fahrudin aja juga gue rasa udah cukup membantu juga karena dari segi pengalaman gue suka sama permainan dia waktu itu selama dia waktu main di AFF yang tahun 2021. Abis itu di turnamen-turnamen lainnya dia menunjukkan ketenangan dan juga bisa menawarkan yang dimensi baru lah yang bisa ditawarkan untuk lini belakang Indonesia. Lawan Brunei, ya itu gue bilang kan, kita dari based on berkacamata berapa pertemuan harusnya kita bisa menang dengan cukup mudah, Fir. Lo Iyalah. ngeliatnya gimana nih lawan Kita Brunei? lawan peringkat tim 190 dunia ya kita harus lebih bagus lagi. Iya, Tapi makanya. yang penting juga ini kan ronde pertama ya. Yang Iya. penting adalah di Belum ronde masuk grupnya kedua. Iya, di ronde kedua kita lebih bagus karena kualifikasi Piala Dunia 2022 kita tuh kita main 8 kali, cuman bisa seri sekali. Kalah 7 kali, itu pun lawan Vietnam, Malaysia, Thailand. Pada pertandingan pertama kita udah leading 2-0 dulu dari Malaysia. Waktu era Ya ronde merah McManamy kan. Iya, zaman era Simon mencetak 5 gol kebobolan 27. Jadi kita harus lewatin ini ronde pertama, ronde kedua kita harus lebih bagus dan harapannya kan karena lebih banyak tim yang masuk ya 48 tim, at least kita punya shot untuk bisa masuk ronde 3 lah berbuat lebih baik lagi. Ya kita doakan hasil terbaik untuk timnas kita dan pastinya saling dukung satu sama lain, janganlah saling menghujat dan saling menunjuk kekurangan-kekurangan yang ada satu sama lain. Oke, dan pastinya Jebret Team pasti nunggu pertandingan antara dua GOAT yaitu Taufik Hidayat vs Raffi Ahmad dan masih banyak lagi pertandingan menarik di The Juara 29 November 2023. Bisa jadi juara dan masih banyak pertandingan lainnya. Dan buat kalian yang kemarin juga banyak protes-protes audio, kita sudah memberikan yang terbaik untuk kalian para Jebret Berarti Team. yang masih protes berarti handphone yang jelek ya. Iya benar. Berarti kalau misalkan masih protes berarti antara handphone kalian jelek, kuota kalian yang sangat kecil atau mungkin wifi-nya yang memang udah sangat terbatas sinyalnya ya. Itu dia untuk weekend ini semoga kalian dihibur dengan DPI selama sepekan ini dan juga di akhir pekan nanti banyak pertandingan bola. Kita akan update di Senin mendatang untuk membuli siapa yang pantas dibully dan diketawakan. Sampai ketemu. Oh ya, thank you juga untuk Sari Mandi dan juga Awi. Thank you Firzi, thank you Mas Sabto dan juga thank you Rizal. See you when I see you hari Senin besok. Bye bye. Thank you.